Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Dua orang jebolan ajang pencarian bakat yang keduanya merupakan anak kembar dikabarkan meninggal di usia muda hingga fakta mereka meninggal pun begitu menggegerkan publik. Mengingat mereka lahir di tanggal 8 dan meninggal pun di tanggal yang sama yaitu 8. Namun beda bulan dan juga tahunnya. Ya, kabar meninggalnya Melita, kembaran Melisa, salah satu penyanyi jebolan ajang pencarian bakat yang berpulang pada 2020 silam, sempat membuat kaget siapapun yang mendengarnya. Banyak yang tidak percaya jika setelah 4 tahun ditinggalkan Melisa, kini Melita pun menyusul. Lantas, seperti apa kesedihan ayah Melita di tahun 2020 lalu saat kehilangan Melisa hingga menyebutkan Melisa adalah sosok anak spesial lantaran saking dekat dengannya 3 hari sebelum wafat. Mendiang Melisa pun sempat meminta gendong kepadanya. Dan seperti apa pula Melita yang kala itu mengungkapkan kerinduannya dengan Melisa yang sudah lebih dulu berpulang, kini justru mengagetkan banyak orang lantaran menyusul sang kakak ke pangkuan Tuhan. Selain sang ayah, seperti apakah duka yang dirasakan oleh ibunda Melita, di mana tangis pun tidak henti dikala melihat putri tercintanya terbujur kaku di dalam peti. Lalu, seperti apa pula ungkapan sang kakak yang sangat kehilangan adiknya hingga ia pun menjelaskan kronologi meninggalnya Melita yang begitu mendadak lantaran gagal jantung. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kepergian Melita Sidabutar pada hari Senin, 8 April 2024 membuat publik pun terkejut dan menyisakan duka yang begitu mendalam. Apalagi bagi ayah Melita yang harus kembali merasakan kesedihan yang luar biasa untuk kedua kalinya. Mengingat pada tahun 2020 lalu, kembaran Melita, yaitu Melisa Sidabutar, telah berpulang 4 tahun yang lalu lantaran pembengkakan jantung. Kala itu, sang ayah pun sangat terpukul. Namun di balik rasa terpukulnya itu, sang ayah pun mengungkapkan rasa bangganya kepada Melisa karena putri tercintanya telah wafat di tahun 2020 tersebut merupakan anak yang spesial dan juga memiliki hubungan yang dekat dengannya. Shalom. Halo Semuanya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dan sahabat almarhumah Melisa. Puji Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saat ini kita telah dikatakan Pak Pendeta tadi menanamkan Melisa untuk membuat tunas-tunas baru bagi kemuliaan Yesus. Kami dari pihak keluarga sangat berterima kasih atas semua kebaikan, semua perhatian yang diberikan kepada kami, di mana Melisa Priscilla Sidabutar telah menghadap penciptanya dan dia telah bersama-sama dengan Kristus saat ini. Kalau saya bilang itu udah rencana Tuhan. Dia ceria dalam keluarga, ya suka bantu mamanya masak, itu ceria, kadang sama saya nyanyi-nyanyi gitu. Memang dia dari dulu nggak pernah kita bawa untuk kerja keras umpamanya, paling jalan-jalan. Dia banyakkan nyanyi di gereja, lagu gereja, ya. Lagu rohani. Mau merayakan ulang tahunnya yang ke-20 tanggal 8 Januari 2020. Selain spesial, sang ayah pun juga mengatakan bahwa sosok Melita merupakan anak terbaik di matanya. Ya, Monster Sidabutar, ayah Melisa dan Melita Sidabutar mengatakan,
bahwa kala itu, tepatnya di bulan Desember 2020, Melisa pun terlihat begitu manja hingga 3 hari berturut-turut sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya. Melisa pun sempat minta digendong oleh ayahnya. Tak hanya itu, ucapan-ucapan ngelantur Melisa di penghujung usianya itu pun sempat terucap di depan sang ayah jika ia ingin pulang ke rumah. Padahal saat itu Melisa pun sudah berada di dalam rumahnya. 3 hari berturut-turut sebelum dia dipanggil Tuhan, dia minta gendong ke saya tiap hari. Papa gendong. Gadis loh. Sempat nanya nggak sih kenapa minta gendong? Enggak. Karena dia memang manja, saya manja, dua-duanya manja. Cuman memang hari Senin pagi-pagi dia bilang, aku mau pulang ke rumah. Padahal dia sudah di rumah. Melisa itu 19 tahun. Dia tanggal 1 Januari 2020, 20 tahun lah. Tapi tanggal 8 Desember 2020 ini sebulan sebelum 20 tahun dia sudah pulang duluan ke surga. Monster Sidabutar mengatakan bahwa Melisa wafat persis di pelukannya dan ia pun menjelaskan detik-detik wafatnya sang putri tercinta pada kala itu dalam pelukannya dengan badan yang sudah membiru. Kita bawa ke rumah sakit, kita cek darah normal semua, cuman katanya ada tipes, kecapean mungkin kan. Memang dia kan ada darah rendah. Terus setelah itu ini kok napasnya kok nggak normal menurut rumah sakit ya, jadi di ronsen dulu, kita ronsen lah kan. Ternyata di ronsen, setelah di ronsen ada di katup jantungnya itu, bukan jantungnya bagus, di katup jantungnya katanya ada pembesaran, bukan pembengkakan ya, pembesaran sedikit. Karena di rumah sakit tersebut tidak ada fasilitas dokter jantung, jadi kita bawalah pulang dulu ke rumah. Kita mau bawa ke rumah sakit yang ada dokter jantungnya, kita udah mau ke Mitra keluarga Bekasi. Sebelum ke sana kita bawa dulu ke rumah. Setelah itu dia bilang, "Pak, mau ke toilet," gitu loh. Tapi udah lemah. Tapi nggak ada tanda-tanda apapun. Nah, jadi saya angkat lah gitu loh ke toilet. Terus dipegang mamanya sama adiknya si Melita kan. Saya tinggal kan, karena kan cewek kan. Saya tunggu di ruang tamu. Nggak ada 5 menit saya dipanggil, ada apa? Ini udah lemah banget. Ya udah, pas saya angkat, saya jalan kira-kira 3-4 meter dari toilet, udah membiru dia. Sangat cepat, membiru. Terus udah. Dan pada saat itu, Monster Sidabutar pun mengisahkan jika Melita mengaku sangat rindu dengan kepergian Melisa untuk selama-lamanya, yang tentunya meninggalkan banyak kenangan manis dari kecil hingga dewasa. Namun, siapa sangka kini Melita pun pergi untuk selamanya dan meninggalkan keluarga tercintanya yang begitu sayang kepadanya, menyusul kepergian kakak kembarnya Melisa Sidabutar. Bicara tentang kehilangan orang yang kita kasihi, mungkin boleh dikuatkan, kami boleh diberikan penghiburan dari surga. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Yang harapan saya untuk Melita, jadi tetap sehat dan tetap pelayanan, walaupun kakaknya almarhum sudah duluan. Ya kita tetap pelayanan, tetap ikutin situasi lah, dalam arti mengalir aja. Lalu, seperti apa pula duka yang begitu mendalam dirasakan oleh Ibunda Melita Sidabutar hingga tangis pun tidak henti kala melihat sang putri tercinta terbujur kaku di dalam peti mati saat acara ibadah penghiburan untuk keluarga. Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya Pangki Suwito. Jangan lupa nonton Intens Investigasi, tayang 5 kali sehari di YouTube. Jangan lupa like dan subscribe. Usai keluarga dan manajemen musiknya mengabarkan bahwa Melita Sidabutar meninggal pada Senin 8 April 2024 kemarin. Sore harinya, acara penghiburan jenazah pun digelar di Rumah Duka Kareles, Salemba, Jakarta Pusat. Para pelayat pun tampak berdatangan memenuhi rumah duka, hingga lagu Penolong Yang Setia pun mengiringi acara penghiburan jenazah Melita Sidabutar tersebut. Bahkan momen haru pun pecah kala ayah dan ibunda Melita menyapa para pelayat yang hadir, hingga suasana penghiburan itu pun berubah penuh dengan tangis. Apalagi ibunda Melita yang terlihat terkulai lemah tak berdaya, hingga air mata pun telah habis menangisi kepergian putri tercintanya Melita yang menyusul sang kakak Melisa Sidabutar yang lebih dulu pergi ke pangkuan Tuhan. Dalam kesempatan yang sama, kakak mendiang Melita dan juga Melisa Sidabutar, Ronald Sidabutar, mengungkapkan rasa sedihnya karena harus kehilangan adik kembarnya untuk selama-lamanya. Bahkan di hadapan para awak media, ia pun mengungkapkan sebuah fakta jika penyebab meninggalnya Melita tidak lain lantaran didiagnosa gagal jantung yang seolah sama persis dengan mendiang Melisa kembaran Melita yang juga meninggal karena sakit jantung. Memang benar Melita telah berpulang tadi pagi, lebih jam 10 pagi. Sekarang keluarga yang ditinggalkan kami sih masih merasa sedih banget, dan mungkin kita minta kepada teman-teman media untuk memberikan dukungan dalam doa aja. Mungkin cuma segitu yang bisa saya sampaikan tadi. Untuk diagnosa dokter sih gagal jantung, itu dari dokter. Lalu, seperti apa para sahabat mendiang yang tampak hadir dalam gelaran acara ibadah penghiburan kemarin, di mana mengaku sangat kehilangan akan sosok Melita Sidabutar sahabatnya yang dikenal begitu baik dan juga cheerful. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu. 1 hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi.
Selain keluarga yang begitu kehilangan atas kepergian Melita yang begitu mendadak, para sahabat juga merasakan hal yang sama. Ya, saat ditemui oleh awak media di ibadah penghiburan jenazah kemarin, para sahabat mendiang Melita, Jane, Jeffrey, dan Naomi pun tidak bisa menutupi rasa kehilangan sahabatnya itu yang dikenal sebagai sosok yang cheerful. Di mana ia pun tidak pernah menunjukkan sedang sakit ataupun mengeluh tentang sakitnya. Tak hanya itu, ketiga sahabatnya itu pun begitu bangga dengan sosok Melita. Di mana meski masih berusia muda, Melita pun sering melakukan pelayanan dari satu gereja ke gereja lainnya yang sudah menjadi pilihan Melita. Dan di setiap pelayanannya itu, mendiang pun selalu memberikan kesaksian tentang sosok Melisa Sidabutar yang telah berpulang pada 2020 silam. Mungkin karena kelelahan aja sih, lebih tepatnya sih ya. Jadi ya aktivitas juga banyak, jadi ya kelelahan. Jadi mau nggak mau ngalamin hal yang hari ini yang nggak kita inginkan sama-sama. Anaknya cheerful banget ya? Dia kayaknya nggak nunjukin sakitnya ya. Jadi kalau mungkin dia kecapean atau gimana, bener-bener dia cheerful, jadi nggak kelihatan sakitnya. Melita tuh orangnya, jadi sebelumnya saya sama Melisa juga, jadi mereka bener-bener anak yang baik banget dari mereka kecil. Mereka nyanyi bareng, saya ngomongnya sampai merinding sih. Karena mereka benar baik banget orangnya, pure banget, melayani Tuhan, dan melihat mereka sedih banget sih gitu. Apalagi dalam kondisi di mana saat ini orang banyak tahu bahwa apa yang dialamin karena kebaikan Tuhan kan. Belakangan lagi banyak pelayanan kesaksian, nyanyi di gereja-gereja, jadi memang dari story-nya sendiri kita bisa lihat kan, jadi pelayan dari satu gereja ke gereja lain, kesaksian untuk cerita hidupnya soal saudara kembarnya yang waktu itu meninggal juga sebelumnya. Jadi itu juga jadi kesaksiannya dia untuk memberkati orang. Jadi setiap dia ke gereja untuk memberkati dan pujian penyembahan, dan memang dia kan nyanyinya nyanyi rohani ya. Jadi memang penyembahan dan pujian untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Doanya pasti Melita udah bersama Tuhan, yang pasti keluarga yang ditinggalkan juga Tuhan akan berikan penghiburan yang pasti luar biasa lah untuk penghiburan, karena nih papa mamanya pasti terpukul, kakak-kakaknya juga terpukul, jadi aku rasa ya berharap yang terbaik buat Melita, udah bersama dengan Melisa, ya saat ini surga udah punya dua penyanyi yang luar biasa, dan mereka pasti akan penyanyi yang luar biasa sih di surga sih. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.